Siapa sih di dalam, Rama? Lama banget kamu membuka pintu. Atau jangan-jangan kamu nyembunyiin BK di dalam? Keterlaluan kamu, nak, kalau begitu, kata Nyonya Sarah. Sarah menunggui Rama membuka pintu. Ia menyuruh Ajeng menunggu di ruang tamu, sedangkan dia menunggu putranya itu membuka pintu. Tidak ada, kata Rama, lalu menutup pintunya. Mama mau lihat, kata Sarah ngotot. Suaranya syarat akan rasa penasaran. Ia takut putra kesayangannya ada main dengan babysitter cucunya. Mam, kata Rama. Kenapa? Apa BK di dalam? Kalian abis ngapain, Rama? Hampir 3 tahun kalian tinggal bareng, tidak mungkin juga kalian tidak ngapa-ngapain, kata Sarah. Mam, BK di luar beli makanan, kata Rama. Kamu pikir Mama percaya? Tanya Sarah. Biarkan Mama masuk kalau memang tidak ada yang kamu sembunyikan di dalam, Ram, kata Sarah, tidak mau mengalah. Mam, kata Rama. Namun, mamanya itu benar-benar tidak mau dilarang. Dia masuk begitu saja ke dalam kamar Rama. Insting keibuan Sarah menatap ke arah kasur yang dibersihkan secara dadakan sampai tidak bersih begitu. Sarah memeriksa setiap sudut kamar Rama, namun tidak melihat keberadaan seorang pun. Sarah bahkan memeriksa lemari lalu keluar ke balkon dan tidak melihat siapapun. Mam, kata Rama. Mama kira di sini ada BK, kata Nyonya Sarah. Rama menghela napasnya. Tidak ada, kan, kata Rama. Mama sering memikirkan yang tidak-tidak. Jangan sampai kekhawatiran Mama jadi kenyataan, kata Sarah. Tidak boleh, Rama, jangan. Kau akan membuat Mama mati. Bagaimanapun kamu itu anak Mama, anak satu-satunya Mama. Jangan membuat Mama dan ayah kamu kecewa, kata Sarah. Apa Rama pernah membuat ayah kecewa, Ma? Tanya Rama. Karena tidak pernah membuat ayah kamu kecewa, Mama mohon, jangan permalukan keluarga dengan menyukai wanita yang tidak layak. Tidak ada keluarga terpandang yang mencari menantu sembarangan, Rama. Kamu itu harus cari perempuan yang setidaknya selevel sama keluarga kita, pengganti Diandra. Jangan cari perempuan yang tidak jelas. Menantu rendahan di keluarga terpandang itu selalu menjadi aib keluarga, paham kamu, Rama? Kata Sarah. Rama tidak bersuara, membuat Sarah menoleh. Kamu melihat Rebecca sebagai wanita, Rama? Tanya Sarah, menatap putranya lekat. Mama tahu prinsip Rama bagaimana, kata Rama. Meskipun dia adalah babysitter, tapi dia sangat cantik, Rama. Mama takut kamu kepincut, kata Sarah. Ma, kata Rama. Meskipun gajinya sedikit lebih tinggi dari para pembantu kita, tapi dia tetaplah pelayan, Rama. Dia rendahan. Atau kamu pecat, kata Sarah. Ma, apa Mama berpikir selera Rama seburuk itu? Tanya Rama, menatap mamanya dengan mata hitam pekatnya itu, membuat Sarah menghela napasnya. Maaf, Mama hanya takut kamu dengan pelayan kita. Mama takut kamu mempermalukan Mama dan keluarga kita, kata Sarah. Rama mengangguk saja. Ayo, ada Ajeng di luar. Dia yang Mama bisa anggap sebagai menantu Mama, satu-satunya perempuan yang bisa menggantikan posisi Diandra, Ibu Raka, istri kamu, kata Sarah, mengelus punggung Rama dan lebih dahulu berlalu. Rama terdiam. Jika BK tidak ada di kamar, di mana gadis itu? Rama keluar dari balkon, melihat ke bawah. Apa BK melompat? Tanya Rama khawatir. Hanya saja, ketika akan berbalik, ia melihat BK berdiri di samping balkon, mempertaruhkan nyawanya dengan bersembunyi di sana. Dia seperti manusia laba-laba atau cicak. Dia berdiri dan berpegangan di dinding. Dia di sana sambil tersenyum, seolah mengatakan, saya masih di sini, Tuan. Jangan melompat, berbahaya, kata Rama. Rama akan mendekat, hanya saja. Rama, ayo, panggil Sarah, membuat Rama menghela napasnya. Dia menatap BK datar. Jangan sampai terjatuh, kata Rama lalu pergi begitu saja meninggalkan BK.
Beka menghela napasnya berat. Beka tersenyum miris. Begini-begini Beka mendengar semua yang dikatakan Rama dan Doro Sarah. Beka adalah aib bagi keluarga konglomerat. Untung Beka bersembunyi. Coba tadi Beka di kamar mandi atau masih di dalam kamar dan bertemu Doro. Belum ketahuan saja kata-katanya sudah sepedas itu, bagaimana kalau mereka bertemu? Tuan Rama juga tidak membelanya. Wanita aib, rendahan, tidak cocok dengan keluarga konglomerat. Rama juga bilang jika dia menyukai Beka, berarti Rama punya selera yang buruk. Sudahlah, memangnya siapa yang mau menikah sama Tuan Rama? Beka hanya butuh uang Tuan Rama saja, karena Beka butuh. Nanti kalau Beka tidak butuh lagi, Beka pergi, atau ketika perjanjian mereka selesai. Beka akan jadi wanita independen dengan banyak uang. Tentunya uang dari Tuan Rama. Bagaimana ini, Bek? Kamu enggak berpikiran mau melompat, kan? Tanya Beka pada dirinya sendiri. Beka, kau melompat atau diam terus di kamar Tuan Rama? Tanya Beka lagi. Beka menghela napasnya dan pelan-pelan turun. Di mana ada niatan disertai dengan usaha, Beka bisa sampai ke bawah. Setelah memastikan jarak lompat sudah aman, Beka akhirnya melompat, dan Beka lupa bokongnya masih sakit. Rasanya Beka ingin berteriak ketika lagi-lagi menyakiti tubuhnya sendiri. Beka hampir ketahuan dengan suara langkah yang mendekat. Beka kemudian berlalu terburu-buru. Beka berjalan keluar rumah dengan kakinya yang sakit. Beka duduk di depan warung kelontongan. Saking sakitnya kakinya, air mata Beka menetes. Setelah ini tidak ada lagi lompat-lompat. Beka tidak mau lagi kabur-kaburan setelah bercuinta. Cinta. Daripada bercuinta, mereka lebih bagus disebut swags. Karena bagian bawahnya terasa sangat sakit, pada akhirnya Beka memilih menjatuhkan kepalanya di atas meja. Ternyata Beka lupa membawa HP dan dompet. Lalu bagaimana cara Beka pulang? Beka pasti ditanyai abis kemana, kenapa tidak membawa makanan. Jika Beka tidak kembali juga nanti pasti akan dimarahi, kenapa pembantu suka keluyuran. Nyonya tidak tahu seberapa berkorbannya Beka dalam membantu masalah putranya yang sangat maniak itu. Tidak ada wanita yang bisa sekuat Beka. Beka, meskipun sedang sakit, tetap saja bisa dihajar hahaha. Echa, ya. Tumben kemari, Dek, kata wanita parubaya itu menyapa Beka. Beka langsung bangkit dan melihat wanita parubaya yang terlihat sangat lembut itu. Iya, Bu. Di rumah ada ibunya Tuan Rama, kata Beka. Terus kenapa kemari, Echa? Nanti dimarahi, loh, itu, kata wanita itu. Tadi izin mau beli makanan jadi, Bu, sama Tuan, tapi lupa bawa dompet. Ini nanti kalau pulang tanpa membawa apa-apa, bisa abis saya dimarahi, Bu, kata Beka tampak bersedih. Ya Allah, Dek. Boleh pinjam sama ibu, biar besok atau nanti dibayar, kata wanita itu, membuat Beka berbinar. Serius, Ibu? Ibu percaya sama Beka? Tanya Beka. Wanita itu tersenyum. Ya, kamu anak yang baik. Tidak mungkin, kan, tiba-tiba tidak mau bayar ibu, kata wanita itu. Beka memegang kedua tangan wanita itu. Beka janji akan kembaliin bentar malam atau besok pagi, Ibu, pokoknya secepatnya, kata Beka berbinar-binar. Wanita itu tertawa tipis. Iya, Nak, Ibu percaya. Ini mau pinjam berapa? Tanya wanita itu. Boleh pinjam 300, ndak, Bu. Bentar atau besok saya ganti, serius, Bu, kata Beka, membuat wanita itu menganggukkan kepalanya. Tunggu, ya, katanya dan berjalan masuk ke warungnya. Ia membuka laci. Boleh, sekalian langsung beli makanan, jangan sampai nanti dimarahi karena lama, kata wanita itu, membuat Beka menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Ibu, suara Beka berterima kasih. Beka juga memeluk wanita itu dan berlalu pamit membeli makanan orang kaya. Beka tidak mau dimarahi karena asal membeli makanan untuk Tuan Rama.
Lalu sisa uangnya Beka membeli cardigan yang harganya tidak sampai 50.000. Makanan untuk Tuan Rama harganya 240.000 di restoran biasa. Lalu Beka pulang, berusaha berakting tidak tahu ada Ndoro di rumah. "Kamu sudah pulang?" tanya Ndoro yang melihat kedatangan Beka. Beka memasang senyum yang lebar. "Iya, Ndoro, abis membeli makanan," jawab Beka. Sarah berdiri dan melihat makanan yang dibeli Beka. "Ini beli di mana?" tanya Sarah, menatap Beka lekat. "Ini di restoran dekat minimarket, Ndoro, yang pernah Ndoro ajak dan Raka makan di sana," kata Beka, membuat wanita paruh baya itu mengangguk. "Ini makanan untuk kamu saja. Saya datang membawa Chef Rinaldi. Kamu lain kali belajar beberapa masakan dengan Chef Rinaldi. Jangan membeli makanan terus, buat cucu saya enggak sehat," kata Sarah. "Siap, Ndoro," kata Beka, membuat wanita itu menatap Beka lekat. "Kamu ke belakang, lihat Chef Rinaldi memasak," kata Sarah, membuat Beka patuh dan berjalan ke belakang. Beka berjalan biasa, menahan rasa sakit. Mau bagaimanapun Beka tidak mau terlihat kesakitan, karena sepertinya Ndoro sudah curiga padanya. "Sayang, kamu nanti mau gaun yang mana?" tanya Sarah pada Ajeng, wanita cantik dan elegan. Beka menggigit bibirnya. Beka sangat merasa bersalah. Beka berjalan ke arah Mas Vano Rinaldi, chef keluarga Ndoro Sarah. "Abis dari mana, Bek?" tanya Chef Rinaldi. Meskipun tatapannya pada Beka, tangannya tetap memotong bawang bombay dengan lihai. "Abis dari beli makanan, tidak tahu kalau nyonya mau datang," kata Beka. "Terus makanannya?" tanya Chef Rinaldi. "Disuruh habiskan sendiri, lah, Mas," kata Beka sendu. "Ini juga disuruh liatin Mas masak," kata Beka. Chef Rinaldi tertawa kecil. "Kadang saya bingung, loh, Bek, kamu babysitter atau pembantu?" kata Chef Rinaldi. Beka nyaris tertawa. Sekarang Beka punya pekerjaan baru, tahu, yaitu jadi pelaucur Tuan Rama. "Entahlah, makanya kalau enggak gaji tinggi aku udah lama kabur, Mas," kata Beka tertawa. Chef Rinaldi ikut tertawa. "Iya juga, ya," kata Chef Rinaldi. "Nanti saya boleh makan sama kamu?" tanya Rinal, membuat Beka mengangguk. "Bolehlah, Mas, ini harganya 240-an, tahu. Makanan untuk Tuan Rama sama dengan Den Raka seharusnya. Kalau aku yang makan sendiri, mah, enggak kuat," kata Beka. "Saya masak dulu," kata Rinaldi mulai memasak. Ia menunjukkan skillnya membuat Beka menutup mulutnya kagum. Beka tidak bisa memasak, memang seharusnya mencari lelaki yang bisa memasak. "Tapi, Bek, Tuan Rama juga jago memasak." Beka rasanya ingin menggerutu. Memang mau mengharapkan apa pada lelaki yang mau segera menikah. Beka berdiri di samping Chef Rinaldi terus, saat keluarga besar itu datang ke ruang makan. Beka menyapa Raka yang tersenyum melihatnya. Raka berdiri di depan Beka sebelum Sarah menariknya duduk di kursi. Ndoro Sarah posesif. Rama menatap Beka yang nampak sedikit berantakan. Gadis ini seperti kucing. Rama tidak bisa memikirkan bagaimana cara Beka bisa sampai di sini. Dia memakai cardigan baru, entah di mana dia mendapatkannya. "Ram, duduk di samping Ajeng, Nak," kata Sarah. Rama menurut saja tanpa kata. Entah kenapa ada sesuatu di hati Beka, tapi Beka masih tetap tersenyum. "Kalian berdua boleh datang kembali saat kami sudah makan," kata Sarah, membuat keduanya mengangguk. "Ayo, Bek," kata Chef Rinaldi menyentuh punggung Beka. Sarah melihat keduanya. Lalu menatap Ajeng. "Chef Rinaldi bisa kena masalah jika menyukai wanita itu," kata Sarah. "Kenapa, Tan?" tanya Ajeng bingung. Chef Rinaldi itu meskipun hanya seorang chef, tapi dia lulusan luar negeri, punya masa depan yang cerah. "Sayang kalau jodohnya hanya seorang seperti wanita itu," kata Sarah. Ajeng menatap ke arah pintu itu dan sedikit tertawa.
Kata-kata tante mirip dengan nasihat mama saya, kata Ajeng. Sarah tersenyum lembut. Semua orang tua itu selalu memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Melarang bukannya berarti tidak suka, jadi seorang anak perlu mempertimbangkan pilihan orang tua. Kamu tahu hubungan yang tidak direstui orang tua itu banyak yang berjalan dengan tidak baik. Untungnya anak mama ini tidak begitu, dia penurut, kata Sarah. Rama hanya diam saja, dan makan makanannya. Ram, kok kamu diam saja? Tanya Sarah. Rama menatap mamanya, dan kemudian Ajeng. Diandra, dia sahabatmu, kan? Tanya Rama. Apa dia tidak pernah bilang bahwa selama dia menikah dengan saya, dia tidak pernah bahagia? Tanya Rama. Rama, kok kamu bilang begitu? Tanya Sarah. Rama menatap Ajeng lekat, dan wanita itu tersenyum. Saya percaya bahwa pilihan orang tua saya adalah takdir Tuhan saya juga, kata Ajeng. Rama menganggukkan kepalanya dan melanjutkan makanannya. Dan, kenyang, ayah, kata Raka, dan memilih turun. Raka mau kemana? Tanya Sarah. Tapi Raka berlari sambil memanggil, Bek, berkali-kali. Ajeng sedikit skeptis. Ia menatap calon mertuanya itu bingung. Di sini ada kambing piaraan, ya? Tanya Ajeng, menatap Sarah dan Rama. Ajeng penasaran. Dan Sarah hanya bisa menghela napasnya berat dan menggeleng-gelengkan kepalanya lemah. Cucunya seperti seorang penggembala. Dan, kenapa ke sini? Tanya Beka. Dan Raka langsung duduk di pangkuan Beka. Chef Rinaldi yang melihatnya lantas tersenyum. Sepertinya dan Raka lebih akrab sama Beka, ya? Tanya Chef Rinaldi. Raka menatap pengasuhnya itu. Bek makan apa? Tanya Raka polos. Beka yang mendengar dipanggil, Bek, membuat Beka menghela napasnya. Dan sudah janji sama Mbak, mau panggil Mbak Beka aja atau Mbak aja, kok sekarang manggil Mbak Kambing lagi, sih, dan. Kata Beka gemas. Raka menatap pengasuhnya itu lekat. Bek, kata Raka. Mbak, kata Beka. Ma, kata Raka tiba-tiba dengan wajah berbinarnya. Beka menghela napasnya. Bisa digantung gue sama Ndoro kalau nih bocah manggil gue, Ma, kata Beka pada Chef Rinaldi. Mbak, Den. Panggil Mbak, kata Beka. Ma, kata Raka kecil lagi. Sudahlah, panggil Mbek aja daripada gue digantung, kata Beka dan makan. Setiap kali Beka makan, Raka menatap pengasuhnya itu makan, menarik atensi Beka. Aden sudah makan belum? Tanya Beka. Raka menggelengkan kepalanya. Kenapa belum makan? Makanannya enggak Beka tidak mau melanjutkan suaranya karena yang membuat makanan adalah Chef Rinaldi di samping mereka. Chef tertawa. Tidak enak, ya, tuan muda? Tanyanya, dan Raka menggeleng. Aden mau makan sama Ma, kata Raka. Dan, enggak boleh panggil Mbak begitu, gawat ini, Chef, kata Beka panik sendiri. Bek aja, dan, jangan Ma, nanti Mbak bisa dead di tangan eyang kamu, kata Beka menjelaskan. Tapi namanya anak kecil, jika suka dengan panggilan bisa dipakainya terus. Ma, mau makan, kata Raka. Beka menatap Chef Rinaldi. Detak jantung Beka berdetak 2 kali lipat gara-gara panggilan itu. Chef, bagaimana ini? Tanya Beka. Tidak tahu, kata Chef Rinaldi. Makan, kata Raka. Beka menatap Raka. Panggil Mbak aja ya, dan, kata Beka tapi Raka tidak menjawab. Kamu mau buat Mbak dan yang kamu perang dunia ketiga, ya, dan. Pastilah Mbak yang koit duluan, kata Beka dan menyuapi Raka makanan. Raka sangat lahap di tangan Beka membuat Chef Rinaldi yang melihatnya nampak kagum. Mungkin karena Beka menggantikan sosok Mama Raka makanya Raka menjadi begitu dekat dengan Beka. Dan mau melihat Mbak mati. Kayak gini. Kata Beka dan tidur ke samping ke dekat Chef Rinaldi, membuat Raka alih-alih perhatian malah tertawa melihat pengasuhnya yang seperti itu.
Raka malah ikut-ikutan mati. Tidak benar ini, kata Beka semakin panik dan kembali bangun membuat Raka membuka matanya satu dan kembali tidur. Aden memang masih anak-anak dan suka bercanda. Aden, bangun, kata Beka. Beka juga mengelus perut anak kecil itu membuat Raka tertawa. Rebeka, suara Ndoro, membuat Beka berseru, iya, Ndoro. Beka menjawabnya dengan bertanya. Kamu bersihkan dapur? Ya, pintanya membuat Beka mengangguk. Siap, Ndoro, kata Beka dan makan lebih banyak sebelum membuang tenaganya membersihkan dapur. Ma, panggil Raka. Beka tidak mau mendengar. Wanita itu akan pergi meninggalkan Rama, tapi jiwa kecilnya yang tidak suka melihat anak asuhnya sedih kemudian menoleh dan duduk di depan tuan kecilnya yang rupawan. Mbak akan hilang, dan, kalau Aden manggil Mbak, Ma, atau Mama, pokoknya itu tidak boleh. Karena Mbak Beka tidak akan pernah bisa jadi mamanya Raka. Jadi kalau Aden manggil itu lagi, Aden tidak akan bisa melihat Mbak Beka lagi, paham, sayang? Tanya Beka. Raka sepertinya paham, jadi bibirnya mengerucut. Beka tersenyum, dan mengelus pipi tembem tuan kecil itu. Ini demi keamanan Mbak Beka, sayang. Kalau kamu panggil Mbak Beka, Mama, bisa kebayang bagaimana mengerikannya kultum Ndoro lagi. Setelah mendengarkan kultum, rasanya Beka menjadi wanita yang tidak layak bagi siapapun. Hanya karena Beka rendahan. Hanya karena Beka bukan wanita yang terlahir dari keluarga kaya raya. Beka tersenyum miris, apakah anak bisa memilih orang tuanya? Ya, kalau bisa Beka lebih baik meminta orang tua kaya raya juga. Di dunia ini tidak ada anak-anak yang mau dilahirkan miskin dan dapat keluarga seperti Beka. Untuk menutupi hutang mereka, Beka harus menikah dengan juragan Takur. Untungnya Tuan Rama menawarkan Beka menjadi pelaucurnya. Sedikit lebih baik menurut Beka. Mendengar itu Beka tersenyum miris. Nasib, nasib. Berbicara tentang hutang, Beka belum mendapatkan pesan dari preman itu. Beka rasanya tidak sabar menanti hiburan, video Rasta yang sok kaya raya itu dipermalukan di depan teman-teman kampusnya. Beka, suara Ndoro mengalihkan Beka dari pikiran fiksi. Nanti bersihkan semuanya, ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Buang sampah, menyapu, mengepel, dan matikan lampu, kata Ndoro, membuat Beka menganggukkan kepalanya. Siap, Ndoro, kata Beka. Sarah menatap Beka. Padahal dia pengasuh, tapi bagus juga mau disuruh urusan pembantu. Beka kemudian mengambil piring kotor dan membawanya ke wastafel. Lalu membersihkan meja. Karena Beka tidak ada bedanya dengan pembantu keluarga Bagaskara, jadi Beka harus terima-terima saja dengan semua yang disuruh, kan? Sedang di sana, Raka sedang berada di pangkuan ayahnya. Dua lelaki itu tampak begitu mirip. Ketika Rama memasang wajah yang sangat datar, Raka mencebikkan bibirnya. Raka merasa sedih, karena Mbeknya tidak mau dipanggil Mama. Katanya kalau Mbek dipanggil Mama, Mbek akan pergi seperti Mama meninggalkan Raka. Raka sedih sekali. Cucuku, lihat, tidak mau kenalan sama Kak Ajeng. Tanya Sarah memperkenalkan wanita cantik pada Raka. Melihat Ajeng, Raka sudah kenal sama wanita itu, jadi Raka menggeleng, karena sudah kenal. Sarah benar-benar kaget dengan respon cucunya itu, sedangkan Ajeng malu. Rama menatap putranya. Tidak mau kenalan, nak? Tanya Rama. Raka menatap ayahnya. Aden udah kenal, ayah, kata Raka. Ajeng yang paham kemudian mendekat, dan mengelus tangannya. Enggak apa-apa, adek kecil, kita kenalan lagi, kata Ajeng lembut. Raka menatap wanita itu. Raka menilai, tapi Raka mencebikkan bibirnya, tidak ada yang menarik. Mereka berbicara sesuatu yang anak kecil itu tidak mengerti. Raka melihat jam yang menunjukkan hampir pukul 9. Raka tidak tahu, tapi kata Beka, kalau jam segitu Raka harus tidur. Jadi kaki kecilnya mulai turun dari sofa.
Mau kemana lagi, Raka? Tanya Sarah. Nak, panggil Rama. Raka menoleh. Dan mau tidur, kata Raka. Ih, pintar ya, sudah bisa tidur sendiri, kata Ajeng. Tapi melihat calon mertuanya yang khawatir, Ajeng menoleh Raka ke dapur. Rama menghela napasnya. Raka terbiasa dibantu tidur sama Beka, Ma, jelas Rama. Iya, pengasuh kamu itu lagi mama suruh bersih-bersih dapur, pasti dia banyak kuman, kata Sarah. Rama berdiri, tapi Sarah berdiri juga. Biar mama saja, Ram, kata Sarah. Kamu kan tidak suka kotor, kata Sarah. Rama hanya diam dan kembali duduk. Lelaki itu berduaan dengan Ajeng, ketika di pikiran Rama malah hanya ada Beka saja. Mas Rama masih sering keluar negeri? Tanya Ajeng membuka obrolan. Rama menoleh pada Ajeng. Tidak sering, kata Rama. Oh, kata Ajeng. Usia Raka sekarang 3. Tanya Ajeng. 4, kata Rama. Rama benar-benar membosankan itu, namun tidak menurunkan semangat Ajeng untuk terus mengajak Rama mengobrol. Tidur sama nenek saja, Raka, pengasuh kamu lagi sibuk. Abis ini juga mau langsung membersihkan diri, kata Sarah. Raka malah asyik berdiri di samping Beka. Dan nurut sama nenek, ya, kata Beka membuat Raka menggeleng. Dan mau tidur, terus cerita Bek itu, kata Raka. Nanti nenek yang bacakan, Nak, kata Sarah. Beka mengangguk. Dan Raka dosa, loh, enggak menurut sama nenek, kata Beka membuat Raka mencebikkan bibirnya dan mendekat pada neneknya. Lagi-lagi Beknya jahat sama Raka, kata Raka sedih. Lanjutkan pekerjaanmu, cepat baru mandi. Tahu kan cucu saya gampang sakit, kalau dia sakit gara-gara tertular sama kamu, kata Sarah. Saya enggak sakit, Ndoro, kata Beka. Kuman, Rebeka, kata Ndoro. Iya, Ndoro, nanti saya pakai disinfektan banyak-banyak setiap kali menyentuh Tuan, kata Beka. Bagus, kata Sarah membuat Beka tersenyum. Beka tersenyum pada Raka, menyuruh anak itu tersenyum, dan Raka benar-benar sampai akhir mencebikkan bibirnya. Beka membawa sampah keluar rumah dan kembali masuk ke dalam. Beka menutup pintu dan menguncinya. Beka berkeringat karena kelelahan. Beka menyapu dan mengepel. Beka baru selesai hampir sejam kemudian. Gila, kan? Beka benar-benar kelelahan. Ia baru saja disuntik di bokongnya, dan itu membuat bokong Beka kram dan ngilu sekali. Lalu pulang ke rumah, Beka malah disuntik lagi sama Tuan Rama. Lalu akrobat lompat dari lantai 2, jalan mencari makanan. Lalu membersihkan sebanyak ini. Beka lelah sekali, mau disuntik lagi, Bek. Kapok. Karena kamar Beka dekat dapur, jadi saat Beka keluar dari dapur tanpa menarik perhatian majikannya, Beka masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Beka juga menguncinya. Beka berjalan ke arah ranjangnya dan memejamkan matanya. Badan Beka seperti abis digebukin. Beka tidak boleh tidur, Beka harus mandi. Tuan Raka pasti tidak bisa tidur, karena tadi sudah tidur sore. Jadi pasti anak itu akan sangat rewel. Beka mandi dan benar saja, belum juga mengeringkan rambutnya, suara ketukan di pintunya mengalihkan perhatiannya. Beka masih menggunakan baju yang sangat tertutup menutupi tubuhnya lalu membuka pintu. Di sana ada Ndoro berdiri di depan pintu Beka. Kami mau pulang, kamu tidurkan lagi Raka dan juga Rebeka, tahu kan apa yang harus dan tidak boleh kamu lakukan? Tanya Sarah membuat Beka mengangguk. Tahu, Nyonya, kata Beka. Bagus, kata Sarah. Kamu tidak usah antar kami ke depan, keringkan rambutmu saja, jangan biarkan putra saya melihat kamu dengan rambut basah begitu, kata Sarah membuat Rebeka mengangguk. Siap, Ndoro, kata Beka lagi dan melihat Nyonya Sarah pergi. Beka kemudian masuk juga ke dalam kamarnya. Dan mulai mengeringkan rambutnya, ketika tiba-tiba pintu kembali diketuk.
Beka menatap pintu itu dan mematikan pengering rambutnya dan berjalan ke arah pintu dan Rama di sana. "Iya, Tuan," tanya Beka. "Tidur di kamar saya," kata Rama. "Tuan, nanti sama Nyonya Besar," kata Beka. "Tidak akan tahu," kata Rama. "Tuan, saya masih sakit," kata Beka. "Memang siapa yang mau nidurin kamu?" kata Rama. Beka benar-benar tidak percaya dengan semua kata-kata Rama. Beka menggigit bibirnya, berpikir. Lalu mengelus rambutnya yang basah. Dan Rama merasa Beka menggodanya, jadi dia masuk ke dalam kamar itu. "Tuan," kata Beka. "Kamar kamu sempit," kata Rama. "Memang apa yang diharapkan dari kamar pembantu, Tuan?" tanya Beka membuat Rama membenarkan. Lelaki itu duduk di kursi dan memperhatikan Beka. "Kamu cantik," kata Rama. "Tuan suka wanita cantik, hati-hati Tuan suka sama saya," kata Beka. Rama tertawa. "Saya tidak ada niatan menikahi pelayan saya," kata Rama. "Tapi Tuan tampaknya suka bercuinta dengan saya," kata Beka. Garis bawahi, Rebecca, kita sweks, jelas Rama. Beka menoleh. "Iya, tidak ada bedanya, toh Tuan nampak ingin menyerang saya lagi sekarang," kata Beka. "Kamu bisa membaca pikiran saya," kata Rama. "Tuan benar-benar candu dengan tubuh saya," kata Beka. Tapi Rama tertawa. "Saya bisa mencari yang lebih dari kamu, tapi saya malas, uang saya habis untuk membayar kamu," kata Rama. Beka yang mengeringkan rambutnya menoleh. "Apa Tuan mau saya lagi?" tanya Beka. Rama menatap Beka dan mereka bersitatap dalam. "Saya sedang mempelajari kamu, Rebecca," suara Rama. "Apa yang Tuan pelajari?" tanya Beka. Rama diam, dan bersuara kemudian. "Kemari," pintanya. Beka mematikan hair dryernya dan mendekat pada Rama. "Duduk di sini," kata Rama. Beka menurut. "Tuan tidak takut Ndoro tahu kita seperti ini?" tanya Beka menatap Rama. "Tuan tidak ada rasa kasihan pada Nyonya Ajeng?" "Tuan mau bertunangan," kata Beka. Rama membawa rambut Beka ke samping dan mengecup tengkuk Beka lagi. "Wanita ini sangat wangi." Beka memejamkan matanya, lalu Rama bersuara di telinga Rebecca. "Saya sekarang masih single, jadi tidak ada yang perlu saya kasihani," ujar Rama. Beka mengangguk. "Berarti setelah Tuan bertunangan," kata Beka. "Entahlah, makanya buat saya menikumetimu terus-menerus, sampai saya merasa cepat bosan dan tidak menguakai kamu lagi," kata Rama. Beka menganggukkan kepalanya. "Berarti Tuan mau main lagi?" tanya Beka. "Tidak," kata Rama. "Mungkinkah mau menghargai tubuh Rebecca? Lihat sampai di mana saya bertahan menahan gairah saya," kata Rama melanjutkan katanya, dan masuk ke dalam baju yang pengasuh putranya itu gunakan. Beka menggigit bibirnya karena Rama mengiswap asteris. Rama berhenti dan menyadari sesuatu bahwa dirinya sudah gila karena wanita ini. Apa nanti Rama bisa menggantikan Beka dengan perempuan lain? Apakah bisa Rama mengganti wanita ini tanpa merindukannya di masa depan? Rama memejamkan matanya dan begitu senang mengiswap, membuat Beka memejamkan matanya kuat-kuat dan juga menahan suaranya. Hingga, tok tok tok. "Tuan," kata Beka menyentuh rambut halus Rama. "Tuan, ada yang mengetuk pintu," kata Beka terbata-bata menahan kenikmatan itu. "Bek, ini Aden," suara Raka sedih. "Tuan," Beka rasanya mati dalam kenikmatan. "Tuan, dan Raka," kata Beka akhirnya merasa tenang ketika Rama melepas tautannya. "Tidurkan putra saya," kata Rama parau, membuat Beka berdiri dan memperbaiki pakaiannya. "Baik, Tuan," katanya kemudian berlalu. Rama kemudian menahan sesuatu di antara pahanya. Sepertinya Rama akan mandi air dingin. Rama tidak berpindah, karena Beka langsung menutup kamarnya, dia mengajak Raka tidur di kamar anak kecil itu. Beka begitu akrab dengan Raka. Namun meskipun Rama menyukai kinerja wanita itu,
Rama tidak bisa menjadikan wanita itu sebagai istri. Rebeka bukan perempuan yang layak untuk dinikahi. Tidak layak, dia hanya seorang pengasuh dan sekarang wanita yang dibayarnya untuk menjadi penghangat sebelum ia menikah lagi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.